Terletak di lereng pegunungan Jawa Barat, tersembunyi di balik lebatnya hutan pinus, terdapat sebuah terowongan tua peninggalan Belanda bernama Terowongan Wilhelmina. Dibangun awal abad ke-20 untuk jalur kereta api kolonial. Terowongan ini telah lama ditinggalkan. Beberapa warga menyebutnya lorong bisu, tempat di mana waktu seolah berhenti. Tidak banyak yang berani mendekat, terlebih saat senja. Konon, selama pembangunan terowongan ini, ratusan pekerja pribumi tewas akibat runtuhan batu dan perlakuan kejam mandor Belanda. Tubuh-tubuh mereka tidak semua sempat dikubur, layak beberapa bahkan diyakini ditimbun di dalam dinding terowongan demi menyelesaikan proyek sesuai tenggat. 2 dekade lalu, seorang mahasiswa arkeologi sempat mencoba menelusuri lorong itu. Ia tak pernah kembali. Polisi hanya menemukan senter dan buku catatannya, basah oleh lembab, penuh dengan tulisan aneh beberapa, seperti dicoret oleh tangan yang gemetar. Kini, seorang peneliti muda bernama Raka mendengar desas-desus bahwa lorong itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Didampingi 3 rekannya Mira, Dimas, dan Yogaya, berniat menguak sejarah dan misteri kelam di balik dinding terowongan Wilhelmina. Namun, mereka tidak tahu bahwa sekali masuk ke dalam, tidak semua bisa kembali. Raka menatap layar laptopnya yang menampilkan foto lawas terowongan Wilhelmina dari arsip kolonial. Lorong gelap itu terlihat dingin, sunyi, dan menyimpan cerita kelam. Ia menggulir halaman demi halaman, laporan tak resmi catatan warga, kesaksian kakek-kakek tua, hingga kliping berita mahasiswa hilang 20 tahun silam. Aku yakin ada sesuatu di sana, gumamnya. Malam itu, di warung kopi dekat kampus, Raka mempresentasikan idenya pada Mira, Dimas, dan Yoga. Mereka adalah teman-temannya dari jurusan sejarah dan arkeologi. Raka menunjukkan bakti-bakti yang ia kumpulkan, peta lama, foto pembangunan, dan surat rahasia dari seorang pekerja Belanda yang menghilang secara misterius. Kalau semua ini benar, kata Mira pelan, terowongan itu bukan cuma situs sejarah. Mungkin tempatnya belum pernah tersentuh sejak zaman Belanda. Bahkan pemerintah nggak berani renovasi atau jadikan cagar budaya. Katanya, setiap yang mencoba selalu diganggu. Tambah Dimas sambil menyandarkan tubuhnya. Mencoba terlihat santai. Yoga tertawa. Apa kita ini tim peneliti atau pemburu hantu? Terserah kalian, ujar Raka tegas. Aku berangkat minggu depan. Kalau ada yang ikut, kita siapkan logistik, kamera termal, GPS, pencatat suara, dan doa. Mereka saling berpandangan. Ada ketertarikan, tapi juga keraguan. Di luar warung, angin malam berhembus dingin. Tak jauh dari sana, seekor burung hantu bertengger di tiang listrik, menatap ke arah mereka. Seolah tahu bahwa petualangan ini akan membuka pintu masa lalu yang seharusnya tetap terkunci. Pagi itu, keempatnya tiba di desa Cisantana, desa terdekat dari mulut terowongan Wilhelmina. Suasana desa sunyi, hanya terdengar suara ayam dan gemericik air dari selokan. Beberapa penduduk menatap mereka dengan curiga. Kayak nggak disambut ya, bisik Mira sambil menurunkan tas ransel dari mobil sewaan. Mereka menuju rumah Pak Sastro, tokoh tertua di desa itu. Lelaki sepuh itu duduk di teras, mengenakan kain sarung dan ikat kepala. Matanya tajam, meski tubuhnya tampak renta. Terowongan Wilhelmina, Pak Sastro mengulang pertanyaan Raka dengan nada berat. Nak, kalian masih muda. Jangan ikut-ikut cari celaka. Kami hanya mau mendokumentasikan sejarahnya, Pak. Sahut Raka, hati-hati. Bukan untuk macam-macam. Pak Sastro menggeleng pelan. Dulu, terowongan itu bukan sekadar jalur kereta. Itu kuburan.
Dindingnya menyimpan nyawa yang tak pernah tenang. Mira menelan ludah. Tapi kenapa tidak ada yang pernah meneliti secara resmi? Karena yang mencoba, hilang, diganggu, ada suara tangisan dari dalam. Ada bayangan putih yang melayang. Bahkan, kambing yang lewat dekat sana bisa mati mendadak. Mereka terdiam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat tirai bambu di teras berderik seperti bisikan. Pak Sastro menatap mereka satu persatu. Kalau kalian tetap nekat, jangan lupa satu hal. Apa itu, Pak? Tanya Yoga. Jangan sebut nama siapapun di dalam sana. Sekali kalian menyebut nama, mereka akan tahu siapa yang harus diajak pergi. Pagi yang dingin menyelimuti pegunungan saat Raka dan timnya tiba di depan mulut terowongan Wilhelmina. Lorong batu itu menjulang, setengah tertutup oleh semak belukar dan akar pohon yang menggantung seperti tangan-tangan kurus. Bekas rel kereta berkarat membentang lurus, menghilang ke dalam gelap tanpa dasar. Gila, ini kayak gerbang ke dunia lain, bisik Dimas. Mereka mulai menyiapkan perlengkapan, kamera termal, senter besar, alat perekam suara, serta pelacak GPS. Raka membentangkan peta kuno dan membandingkannya dengan posisi mereka saat ini. Terowongan ini panjangnya sekitar 1,2 km, tapi beberapa laporan bilang orang yang masuk bisa terjebak lebih dari itu. Seolah di dalamnya memutar waktu, ujar Raka. Suaranya bergetar oleh rasa penasaran. Yoga menyalakan senter. Kalau begini, kita mulai dari jalur tengah pelen-pelen. Dokumentasi setiap 100 meter. Begitu kaki mereka menapak ke dalam, udara langsung berubah. Lebih lembab, lebih sunyi. Bahkan langkah mereka sendiri terdengar seperti gema ribuan kaki. Dinding terowongan dipenuhi coretan tua dan bercak merah kecoklatan yang belum bisa dipastikan karat atau darah. Di meter ke-200, Mira berhenti mendadak. Kalian dengar nggak? Mereka terdiam. Mereka terdiam. Dari kejauhan terdengar bunyi kereta. Padahal rel ini sudah mati puluhan tahun. Suara itu makin dekat, disertai gemuruh aneh. Tapi tidak ada cahaya dari depan. Tidak ada bayangan lokomotif. Hanya suara yang terus mendekat. Mereka saling pandang. Haruskah mereka tetap melanjutkan? Di belakang mereka, pintu lorong mulai perlahan tertutup oleh kabut tebal. Suara gemuruh terus mendekat, mengguncang lantai batu tempat mereka berdiri. Mira memeluk bahu Raka, sementara Dimas mengangkat kamera ke arah kegelapan. Tidak ada lampu, tidak ada bayangan kereta. Tapi suara itu nyata. Lari ke sisi, teriak Yoga. Mereka berlari menepi, menempel ke dinding terowongan yang dingin dan lembab. Raka menoleh dan saat itulah sesuatu melintas. Kabut pekat bergulung, membawa angin dingin dan aroma besi terbakar. Di tengah kabut itu, siluet hitam seperti gerbong kereta bergerak perlahan, tanpa rel yang berfungsi. Tidak ada masinis, tidak ada penumpang. Tapi dari jendela-jendela kabur itu, tampak bayangan manusia berdiri diam, menatap keluar. Raka membeku. Sosok-sosok itu berpakaian seperti pekerja zaman kolonial kebaya, kumpung camping, caping berlubang, dan mata kosong seputih kapur. Cepat catat jamnya. Ini bukti penampakan, ujar Dimas dengan suara pelan, walau tangannya gemetar memegang kamera. Gerbong terakhir melintas, namun tiba-tiba berhenti. Pintu kayunya terbuka perlahan, mengeluarkan suara seret menusuk telinga. Dari dalam muncul sesosok tubuh setengah membusuk. Wajahnya rata, tanpa mata, hanya mulut menganga penuh darah menghitam. Raka, semua menoleh. Itu bukan suara mereka, itu suara dari dalam lorong. Suara wanita parau, memanggil nama Raka. Jantungnya berhenti sejenak. Siapa yang tadi nyebut namaku?
Tak ada yang mengaku, tapi mereka semua sadar seseorang telah melanggar larangan Pak Sastro. Dan kini, mereka bukan sekadar pengamat, mereka telah menjadi bagian dari permainan. Setelah sosok itu menghilang ke dalam kabut, suasana menjadi lebih mencekam. Dinding terowongan seperti mendekat, menyempit, menekan dada. Nafas mereka berat. Mata Raka mencari-cari sumber suara, tapi yang ia temukan hanyalah dinding batu tua berlumut diam, tapi terasa seperti memperhatikan. Kita harus kembali dulu, usul Mira. Ini sudah kelewatan. Namun Raka menatap rekaman di kamera termal. Di layar kecil itu, muncul sosok putih berdiri diam di depan mereka. Padahal, secara kasat mata, lorong itu kosong. Lihat ini, ucapnya pelan. Dimas memicingkan mata ke arah dinding. Tiba-tiba, ia mendekat dan menunjuk ukiran samar di batu. Ada simbol aneh, seperti campuran huruf Belanda dan tulisan kuno. Dan lebih mengerikan, ada bekas tangan beku dalam posisi mencakar dinding. Seakan seseorang terkubur hidap-hidap di sana. Aku dengar suara, gumam Yoga tiba-tiba. Suara lirih datang dari dalam dinding. Seperti erangan tertahan, seperti suara seseorang menangis. Tolong, aku di sini. Mira mundur sambil memegangi mulut. Tuhan, itu bukan manusia, itu suara yang dipaksa keluar. Tiba-tiba, dinding tempat suara itu berasal bergetar. Debu rontok perlahan, retakan kecil muncul, dan dari sana mengalir cairan merah kehitaman berbau amis dan busuk. Lari, desis Raka. Sekarang mereka melarikan diri, kembali ke mulut lorong. Tapi jalan pulang seolah memanjang. Mereka berlari, namun tak pernah sampai ke ujung. Seperti terjebak dalam pusaran waktu yang memutar dan menyimpan mereka di dalamnya. Langkah mereka terus berderap di lorong yang seakan tak berujung. Nafas memburu, keringat membasahi tubuh meski udara dingin membeku. Namun tak ada tanda-tanda mulut terowongan. Padahal mereka yakin telah berbalik ke arah semula. Ini mustahil. Kita muter-muter, seru Yoga panik. Raka berhenti, menyalakan GPS. Signal kacau, kompas juga berputar liar. Di sekeliling mereka, dinding tampak berubah. Ukiran baru muncul, samar, seperti wajah-wajah menyeringai dari batu. Cahaya senter menyentuh salah satu sisi lorong yang kini bercabang menjadi dua jalur sempit. Padahal sebelumnya tak ada percabangan. Sejak kapan ada dua jalan? Bisik Mira. Terowongan ini berubah, seolah hidup. Jawab Raka pelan. Kita seperti masuk ke dalam labirin yang membentuk dirinya sendiri. Dimas menandai dinding dengan spidol merah. Mereka memilih jalur kiri dan berjalan perlahan. Tapi tak lama, mereka kembali ke titik dengan cabang yang sama. Dan coretan Dimas telah berubah menjadi bekas tangan berdarah. Jantung mereka seakan berhenti. Ini bukan sekadar lorong, gumam Mira. Ini perangkap. Tiba-tiba, dari arah belakang lorong, terdengar suara derit besi, seperti roda gerbong tua yang diseret di atas kerikil. Diikuti suara napas, berat, kasar. Lampu senter, Dimas berkedip. Saat menyala kembali, tubuh Mira sudah tidak ada. Mira, teriak Raka. Suara perempuan itu terdengar dari kegelapan. Tolong aku. Tapi gema itu tak terdengar seperti suara manusia. Lebih mirip suara sesuatu yang sedang menirukan manusia. Mereka berlari menyusuri lorong, memanggil-manggil nama Mira. Tapi hanya Gema yang menjawab. Tak ada jejak, tak ada suara langkah. Seolah Mira benar-benar ditelan oleh lorong itu. Yoga mulai gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ini salah, ini semua salah. Kita harus keluar. Sekarang juga, katanya, panik. Raka membuka tasnya, mengeluarkan laptop kecil,
dan menyambungkan kamera termal yang sejak tadi merekam. Ia memutar ulang hasil perekaman. Awalnya tampak normal, sosok Mira masih terlihat berjalan di depan. Namun, saat video mendekati menit terakhir, gambarnya mulai bergetar dan kabur. Warna-warna termal berubah liar, seperti terserang gangguan listrik. Dan kemudian, sosok Mira mendadak menghilang dari layar. Padahal, semua lainnya tetap terekam. Ini nggak masuk akal, bisik Dimas. Raka mempercepat video. Beberapa frame menunjukkan sesuatu aneh, bayangan hitam besar di belakang Mira. Wujudnya seperti manusia, tapi membungkuk dengan tangan panjang menjulur ke depan. Kepalanya miring dan matanya dua lingkar merah menyala. Dan 1 detik sebelum kamera mati, terdengar bisikan, "Kalian semua akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba layar laptop menjadi hitam. Semua file lenyap, seperti terhapus sendiri. Senter mereka mulai meredup bersamaan. Aroma besi berkarat kembali menyelimuti lorong. Dari arah kanan, suara langkah kaki bergema, perlahan, berat, dan menyeret sesuatu di tanah. Bukan Mira, bukan siapapun dari mereka, tapi sesuatu yang sedang mendekat. Suara langkah itu semakin dekat, menghantam batin mereka dengan ketakutan yang tak mampu dijelaskan. Yoga dan Dimas menempel ke dinding lorong, tubuh gemetar. Raka memutar senter, mencoba mencari celah, jalan keluar apa saja. Lalu, ia melihatnya. Di balik akar-akar menjulur dari lenggit-lenggit terowongan, ada lubang kecil tersembunyi. Raka mendorong tanah lembab dan menemukan sesuatu tak terduga, tangga batu menurun ke bawah tanah. "Kesini, cepat!" teriaknya. Mereka bertiga masuk ke lubang sempit itu, menuruni tangga curam tanpa tahu kemana mengarah. Suara di atas makin keras seperti langkah banyak kaki, bukan hanya satu. Tangga itu membawa mereka ke lorong bawah tanah yang lebih sempit dan lebih dingin. Di sana, mereka menemukan ruangan kecil berbentuk bundar. Dindingnya dipenuhi tulisan Belanda kuno yang sudah pudar, bercampur simbol aneh dan gambar meklok menyerupai manusia, tapi dengan kepala menyerupai topeng kolonial. Di tengah ruangan terdapat meja batu dengan tengkorak manusia yang tersusun rapi. Di salah satu sisi, Dimas melihat simbol segitiga dengan mata di tengahnya, tertulis di bawahnya, "En Malbinen, Nuit Terug. Sekali masuk, takkan kembali." Yoga mulai terisak. Ini bukan lorong kereta, ini altar pengorbanan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan Mira, jelas dan dekat, tapi tak berasal dari satu arah. Tangisan itu memantul dari seluruh lorong bawah tanah, seperti menyelimuti mereka dari segala sisi. Raka menatap ke kegelapan di ujung lorong rahasia itu. Jika mereka ingin menyelamatkan Mira, mereka harus terus turun, meski mungkin tak akan pernah naik kembali. Langkah mereka perlahan menapaki lorong bawah tanah yang semakin sempit. Udara terasa lebih berat, bercampur bau busuk seperti daging membusuk yang lama terkubur. Cahaya senter mereka menyorot dinding yang kini dipenuhi bercak merah dan ukiran tangan-tangan kecil, besar, bahkan yang tampak seperti cakar. Mereka tiba di sebuah lorong buntu, tapi sesuatu pada dinding batu itu berbeda. Batu-batunya tidak seragam, seolah pernah dibongkar lalu disusun ulang. Raka mendekat, meraba permukaan kasar itu. Tiba-tiba, dari balik dinding terdengar suara gedoran keras dan mendadak Yoga berteriak, jatuh terduduk. Dimas menarik Raka menjauh. Di balik sana, ada orang, seru Raka yakin. Ia mengambil linggis kecil dari tasnya dan mulai mencungkil batu-batu itu. Dimas membantunya, walau tangan gemetar. Setelah beberapa batu berhasil dilepas, aroma busuk keluar lebih kuat. Dan ketika mereka menyingkirkan lapisan terakhir,
Sebuah jasad terikat dalam posisi meringkuk muncul. Kulitnya menghitam, wajahnya membusuk, tapi yang membuat mereka terdiam, jasad itu mengenakan jaket kampus dari universitas mereka. Di saku depan, tergantung ID card yang sudah lapuk. Niko Prasetya, mahasiswa arkeologi, hilang 20 tahun lalu. Ini dia orang yang dulu menghilang, bisik Raka. Tiba-tiba, jasad itu bergerak, pelan, kaku, lalu membuka mulutnya. Tapi bukan suara keluar darinya, melainkan seruan dari dinding sekeliling mereka. 1 sudah kembali, 2 lagi harus tinggal. Dinding mulai bergetar. Batu runtuh dari langit-langit. Tanah di bawah kaki mereka mengeluarkan cairan merah pekat seperti darah, menyelimuti lorong bawah tanah. Mereka harus memilih, kembali ke lorong utama atau terus masuk ke dalam pusat kegelapan untuk menyelamatkan Mira. Dan waktu mereka hampir habis. Raka memimpin langkah kembali ke lorong utama, mengikuti suara tangisan Mira yang kini terdengar semakin jelas. Tangis itu berubah menjadi lirih, seperti bisikan, "Tolong aku, tolong." Namun saat mereka berbelok ke lorong lain, mereka tiba di ruangan besar, melingkar dengan satu benda aneh berdiri di tengahnya. Sebuah cermin tua, tinggi dan lebar, rangkanya berukir simbol Belanda kuno dan wajah-wajah kecil menyeringai. Dimas mendekat pelan. "Kenapa ada cermin di tengah terowongan? Ini bukan cermin biasa," gumam Raka. Ketiganya berdiri di depannya, tapi saat mereka menatap permukaan kaca, bayangan mereka tak ada. Yang tampak hanya ruang kosong. Lalu, perlahan, bayangan lain muncul. 3 sosok menyerupai mereka, berdiri, tapi matanya merah dan senyumnya lebar seperti sobekan pisau. Tiba-tiba cermin itu bergetar hebat, dan permukaannya berubah seperti air. Dari dalamnya, tangan hitam menyembul keluar, mencengkeram lengan Dimas. Raka menariknya sekuat tenaga, sementara Yoga menyenter ke dalam cermin. Sekilas, ia melihat Mira terkurung di dalam dimensi lain, berdiri di belakang bayangan dirinya, wajahnya penuh luka dan ketakutan. "Kita harus hancurkan cerminnya," teriak Yoga. Teriak Yoga. Raka mengambil batu besar dan menghantam permukaan kaca dengan sekuat tenaga. Cermin pecah berkeping. Sosok-sosok dalamnya lenyap. Dimas terhempas ke tanah. Tubuhnya basah oleh cairan hitam pekat. Dan dari balik pecahan cermin, muncul lorong baru. Di ujung lorong itu, Mira berdiri lemah, tapi hidup. Mereka berlari menghampirinya, namun sesuatu masih belum selesai. Di belakang Mira, perlahan muncul siluet hitam tinggi, lebih besar dari semua yang pernah mereka lihat. Sosok itu muncul dari balik kabut yang menyelimuti lorong. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus terbungkus kain lapuk yang menempel seperti kulit kedua. Wajahnya tertutup topeng kayu, menyerupai wajah kolonial Belanda. Tapi retak di satu sisi, memperlihatkan jiji-jiji tajam dan mata merah menyala. Mira mundur ketakutan, tubuhnya gemetar. "Itu yang menjagaku. Dia tidak membiarkanku pergi." Raka berdiri di depan, melindungi Mira dengan tubuhnya. Dimas dan Yoga berdiri di sisi lain, membentuk barisan. Sosok itu mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk ke arah mereka. "1 harus tinggal." Suara itu bergema dalam kepala mereka, bukan keluar dari mulut. Seolah lorong itu sendiri yang berbicara. Batu-batu di sekeliling mulai retak, dan ruangan mulai berguncang. Udara menjadi lebih dingin, menusuk tulang. "Jangan dengarkan," seru Raka. "Kita keluar bersama." Mira terjatuh. Tubuhnya ditarik oleh bayangan dari lantai, tapi Yoga melompat, menggenggam tangannya. Dimas membuka tas, mengeluarkan botol kecil berisi garam dan abu sisa dari ritual pembersihan yang disarankan Pak Sastro. Ia melemparkannya ke arah makhluk itu.
Sosok itu meraung, kabut berputar liar, dan tubuhnya mulai mencair, berubah menjadi lumpur hitam dan darah. Tapi sebelum lenyap, ia menunjuk Raka dan berbisik, "Kau akan kembali ke sini." Segalanya runtuh, lorong mulai roboh. Mereka berlari, menembus gelap, membawa Mira dalam pelukan. Cahaya di ujung terowongan muncul samar-samar jalan keluar yang selama ini seperti menghilang. Dan kali ini mereka berhasil melewatinya, meninggalkan lorong penuh kutukan di belakang. 3 hari setelah kejadian itu, Raka, Mira, Dimas, dan Yoga duduk diam di ruang tengah rumah kontrakan mereka. Tak ada yang berbicara, tak ada yang tidur nyenyak sejak mereka keluar dari terowongan Wilhelmina. Mira masih trauma, sering terbangun di malam hari karena mendengar tangisan. Yoga menyalakan radio karis-karis setiap malam untuk mengusir keheningan yang menurutnya menatap balik. Dimas terus mencoba memulihkan data dari kamera yang rusak, tapi semua file tetap kosong, seperti tak pernah ada yang direkam. Raka diam-diam kembali membaca catatan lama peninggalan Niko Prasetya. Di halaman terakhir ada tulisan samar, terowongan ini hidup. Ia tak ingin dikenang, ia ingin dikenang dengan takut. Mereka sepakat tidak pernah kembali ke sana. Bahkan saat tim jurnalistik datang menawarkan dokumentasi, mereka menolak. Terowongan Wilhelmina kembali sunyi, terlupakan di tengah hutan yang lebat. Namun pada suatu malam, saat Raka sendirian di rumah, ia mendengar suara bisikan dari headphone yang tergeletak di meja. "Kau janji akan kembali?" Raka mematung. Lampu kamar berkedip sekali. Di layar laptop, tanpa disentuh, file video bernama Wilhelmina muncul kembali. Ia mencoba membukanya. Tampilannya gelap, tapi perlahan terlihat wajah-wajahnya sendiri dalam terowongan, menatap lurus ke kamera, tersenyum dengan mata merah menyala. Lalu layar mati, dan suara napas berat memenuhi ruangan. Terowongan Wilhelmina tidak pernah melupakan siapa yang telah masuk, dan ia sedang menunggu.